Kalau ini Ummu Sulaim nih, bintu Milhan, wah ini jadi rebutan. Paham itu? Sampai Abu Thalha ini maju. Mana? Anda mau ngelamar, ini gini. Wah, ini nggak bisa ngerti. Anda udah masuk Islam, ente non Muslim nggak bisa. Paham itu? Ini kalau orang cerdas tahu, nggak mungkin orang secerdik dia milih sesuatu yang salah. Dia nggak pikir panjang lagi. Ya udah nanti, anak ngejua kalau mesti begitu, anak juga masuk Islam. Cuman bingung, siapa yang ngajarin anak Islam? Kata Ummu Sulaim, anak yang mau ngajarin. Wah, nanti anak yang mau ngajarin. So, pentingnya nanti nyari perempuan yang cerdas. Bukan ada yang ngasih nasihat nih. Nanti kalau nyari perempuan, jangan yang pintar-pintar banget ya. Soalnya kalau yang pintar itu susah diatur. Paham itu? Pas anaknya dapetin ngerti produknya kan, langsung nyalahin istrinya. Anak capek-capek ngaji punya istri, nggak bisa ngaji. Makanya anaknya susah. Mestinya dia kewajiban dia ngajar. Loh, memang dari awal gimana milihnya? Paham tak? Ngerti tak? Jadi kita ini mesti milih selektif. Tapi kalau sudah milih, hadapin pahit manisnya. Semuanya ada resiko. Kata Ummu Sulaim, mana yang mau ngajarin? Mana? Ya udah nanti mau ngasih mas kawin. Mas kawinnya itu ente masuk Islam, itu mas kawin ente. Itu perempuan cerdas sampai menikah. Dapatlah adik-adiknya termasuk yang suka apa? Yang suka disebut oleh Rasulullah Abu Nuair, yaitu Abdullah bin Abi Thalha. Dan itu termasuk anak yang diberkahi. Kenapa? Karena sebelumnya punya anak. Ummu Sulaim ini dari Abu Thalha ini punya anak. Cuman waktu itu di dalam peperangan meninggal anaknya karena kondisi panas gitu. Demam tinggi apa segala macam. Tapi waktu di dalam peperangan itu ya namanya lama perjalanan perang gitu. Ditumpahkan emosi, tenaga segala macam. Orang-orang itu nanti kalau pulang dari peperangan itu disambut sama keluarganya. Ini lagi peperangan, adanya Sina Anas bin Malik ini, yang lain bapak ini meninggal. Nah itu. Dan ini sayang banget Abu Thalha ini sama anaknya. Sampai pulang dari peperangan, sama Ummu Sulaim ini disembunyiin. Udah dikubur, udah beres apa segala macam. Disambut, disiapin makan, dandan yang rapi apa segala macam. Sampai nanyain anaknya, udah capek apa segala macam, dipijitin apa. Wah, Masya Allah. Pengantin baru pokoknya. Nah itu. Pas subuh, nanyain anaknya baru dia meninggal. Ditanyain, kemudian dibilang sama Ummu Sulaim, itu mesti sabar, anak kita meninggal dalam keadaan sakit. Marah dia. Marah tuh. Pusing. Sampai datang ke Rasulullah SAW waktu pagi habis sholat subuh, kemudian melihat Rasulullah mukanya murung, ada apa segala macam. Di situ dia ngomong, anak punya istri nggak jujur apa segala macam. Dia gini. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan memberkahi hubungan ente tadi malam. Jadi tadi malam sambut karena kebaikan istrinya, boro-boro istrinya bingung, istrinya segala macam, tapi tetap dia istilahnya berbuat baik kepada suaminya, dilayani segala macam, maka itu akan menjadi anak kata Rasul. Kemudian lahirlah Abdullah, itu saudara Sina Anas bin Malik itu, Masya Allah. Jadi ingat ya, Anas bin Malik ini adalah dari Bani Najjar An-Najjari Al-Khazraji. Bukan ayahnya Sina Malik bin Anas, bukan. Paham itu? Sina Malik bin Anas itu sahibul madhab, itu Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Madani itu. Ngerti? Jaraknya juga jauh. Yang sejajarnya itu jauh. Paham itu? Jauh. Itu Malik bin Anas Al-Asbahi. Setelah itu tahun ke-10 ibunda Sina Anas bin Malik ini, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anas bin Malik dia sudah mengkhidmat kepadamu 10 tahun, maka doakanlah dia.
Didoakan sama Rasulullah dengan 3 doa. Apa doa tersebut? Allah berkahi hartanya dan Allah berkahi keluarganya. Nah itu, berkahi hartanya, keluarganya, serta hidupnya. Kemudian apa? Dijadikan murafaqatun Nabi fil jannah, akan menemani Nabi di surga. Beliau punya keberkahan harta apa? Beliau punya kebun kurma, namanya kurma, berbuah itu 1 tahun 1 kali. Umumnya buah-buahan kan gitu, 1 tahun 1 kali. Sina Anas bin Malik, beliau punya kurma 1 tahun 2 kali berbuah. Sampai seperti itu keberkahan harta. Keberkahan keluarganya, beliau itu punya anak banyak, punya istri banyak, punya cucu banyak, sampai beliau itu bikin perkampungan sendiri. Istri pertama, istri kedua, ada istri yang udah dicerai apa segala macam, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Sampai beliau itu nggak hafal anaknya ada berapa. Dan semuanya, ngerti? Paham itu? Hah? Ya nggak apa-apa kalau orang mampu. Allah raham ngerti? Satu orang dari habaib beliau, istrinya banyak apa segala macam. Kata dia, boleh, nggak apa-apa, kamu nikah lagi. Cuman modalnya 3. Kuat ini. Tanya tuh, kuat ini. Ente cerdas apa enggak? Kalau nggak cerdas jangan. Kuat ini ya? Ini. Punya apa? Punya apa? Gaji baru 1 digit ya, jangan ngomongin. Yang terakhir punya ini. Kuat ininya. Masih kuat apa enggak? Bapak-bapak lagi ngobrol, nanti ngumpul segala macam. Ngomongin janda sebelah. Buat apa? Buat apa kalau tiap hari ngeluh asam urat, ngeluh kolesterol, ngeluh sakit pinggang, buat apa? Kalau sehat ya. Mana tak? Di sini Anas bin Malik Allah berkahi dengan doa Nabi, karena berkahnya doa Nabi, beliau punya harta banyak apa segala macam. Nikah. Sampai beliau itu punya, bayangin satu tempat itu anaknya, cucunya, cicitnya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ada istri yang sudah dicerai sama dia. Dan Allah berkahi umurnya, beliau itu lebih dari 100 tahun. Nyampe 100 tahun. Sampai beliau itu semuanya uban. Kepala uban, alis uban, kumis uban, jenggot uban, semuanya itu. Sampai hampir beliau itu pandangan matanya itu saking udah tuanya itu sudah kurang penglihatan beliau itu. Sampai akhir ayatnya kata Sina Anas bin Malik, itu semuanya sudah Allah kasih ijabah kepadaku. Dan yang paling aku tunggu-tunggu yang terakhir adalah murafaqatun Nabi fil jannah. Beliau itu udah kangen pengen mati. Udah enggak kuat. Ya makanya Sina Anas bin Malik ini termasuk al-muksirin, beriwayat, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena mulazamah bersama Nabi. Beliau itu pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, "Ma yamna'uki wahai Fatimah, apa yang menghalangi engkau antasma'i ma usiki bi, untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Takuli, kamu baca idza asbahta wa idza amsayta." Coba baca ketika pagi dan sore hari, ketika engkau masuk di waktu pagi, di waktu petang. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghis fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi qatain. Allah. Doa azim. Doa Asmaul Husna yang dikatakan Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat bahwa Ismullahil A'zam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Hadami. Tahu gak Hadami? Dalam sebuah syair dikatakan idza qalat Hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hu Hadami. Hadami itu orang yang kalau ngomong tokcer. Jadi Hadami itu dulu perempuan megang satu kabilah. Kalau dia sudah mengatakan besok ada musuh yang nyerang dan datang pagi-pagi, persiapkan dari sekarang. Itu benar, musuh itu datang. Besok bakal datang si fulan apa segala macam. Dia mau damai sama kita. Berarti bawa. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Benar, besok itu seperti itu. Jadi ucapannya itu tokcer.
Jadi kalau udah pemimpin yang tokcer ucapannya itu yang nggak bisa dipercaya itu dikatakan hazami. Hazami di dalam ilmu hadis, contohnya Amirul Mukminin fil hadis seperti Sayyidina Ibn Hajar Al Asqalani, itu hazami fil ilmu hadis, termasuk Imam Nawawi. Beliau itu penggali dalil-dalil itu. Kata Imam Nawawi, enggak, kebanyakan dalil yang mengarah kepada istijabatul dakwah dari Asmaul Husna adalah ya Hayyu ya Qayyum. Kerjanya tuh ya Hayyu Qayyum. Ya Hayyu Qayyum cuma 40 kali pagi. Ya Allah. Masih banyak yang nunduk kan? Mau minta apa lagi? Kita ngantuk minta sama Allah, ya Allah ashbi'ni minan naum. Ya Allah kenyangkanlah aku dari tidur. Namanya kalau sudah kenyang hatta dipaksain masuk apa enggak? Kalau kita sudah dibeli kekenyangan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kapan aja nanti. Cukup nanti tidur hatta sejam cukup. Kenapa? Allah kenyangkan. Yang repot itu kan apa? Yang repot itu kita makan atau banyak gak merasa kenyang. Kan repot itu jadi penyakit. Sama kayak tidur. Malam tidur, siang tidur, sore tidur, maghrib tidur. Kita gak dikasih kekenyangan. Minta sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Bika astaghis. Hanya kepada mula aku memohon pertolongan ya Allah. Mau minta tolong sama siapa? Sama siapa?